Selamat Advent bagi kita semua, dan marilah kita beribadah kepadanya. Persiapkanlah hati dan pikiran kita, serta jiwa dan tubuhmu dengan berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Saudaraku, untuk mengawali ibadah ini, marilah kita memuji Tuhan dan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 76 ayat 1 dan 2, Kau yang lama dinantikan. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau melalui anak-Mu yang Tuhan Yesus Kristus telah mengajarkan kepada kami bahwa langit dan bumi akan binasa, tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Pada hari penghukuman kelak, segala perbuatan manusia akan nyata di hadapan-Mu. Kasihanilah kami, tetapkanlah hati kami mempercayai firman-Mu melalui Roh Kudus. Tolonglah kami supaya bertekun dalam doa, sehingga kami senantiasa bersukacita menantikan Engkau, supaya kami beroleh kehidupan yang kekal. Amin.
Dengarkanlah hukum Tuhan di dalam ibadah kita hari ini yang diambil dari hukum Taurat pertama sampai dengan yang 10. Hukum Taurat yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat yang kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Hukum Taurat yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Taurat yang keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguruskannya. Hukum Taurat yang kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat yang keenam. Jangan membunuh. Hukum Taurat yang ketujuh. Jangan berzina. Hukum Taurat yang kedelapan. Jangan mencuri. Hukum Taurat yang kesembilan. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesama manusia. Hukum Taurat yang ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Saudaramu
Marilah kita merendahkan diri untuk mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan Allah. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah janji Allah atas pengampunan dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjianku, damaiku, tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Amin. Epistel yang ditetapkan pada minggu ini terambil dari Mazmur 24 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Marilah kita membacanya secara responsoria. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub, Selah. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dan peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan, Selah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Sukacita pun
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan pada minggu Advent kedua dari kitab Filipi pasal 1 ayat 3 sampai 11 dengan topik hidup suci dalam penantian hari Kristus. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memiliki apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam nama anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, surat penggembalaan dari penjara ini adalah bukti konsistensi pelayanan pemberitaan Injil Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi.
Dalam doa ucapan syukur pada ayat 3-8, Paulus menyebutkan untuk mengobarkan kemajuan Injil di tengah persekutuan jemaat Filipi. Sambil menanti kedatangan Kristus, jemaat diminta untuk tidak tinggal diam, tetapi aktif memberitakan Injil dalam kasih Kristus kepada setiap orang. Pemberitaan Injil secara efektif dilakukan oleh orang percaya dengan mengenal lebih banyak tentang kehendak Allah untuk kemajuan pelayanan di gereja, bukan berdasarkan kehendak manusia. Pada minggu Advent kedua ini kita diminta untuk menyambut kedatangan Kristus dengan menjaga iman, kesucian hidup kita. Suci artinya bersih dan bebas dari dosa. Orang yang percaya kepada Yesus akan disucikan, yakni dibebaskan dari kuasa dosa. Kesucian tersebut adalah buah dari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang mengalahkan maut. Rasul Paulus menyatakan bahwa penyucian orang percaya bukan sekedar perubahan status, yaitu dari orang berdosa menjadi orang suci. Lebih dari itu, dalam panggilan tersebut tersemat tanggung jawab. Tanggung jawab. Kita dituntut untuk menjaga kesucian hidup di dunia ini agar diperkenankan Tuhan sampai kedatangannya kedua kalinya. Intinya, kewajiban menjaga kesucian itu terlihat dari kualitas kasih yang berdasarkan relasi dan pengenalan akan Tuhan. Sering orang menganggap kasih itu adalah dengan membiarkan semua orang menuruti kemauannya, tidak menegur jika dia salah, karena nanti dia akan sakit hati dan membenci kita. Itu adalah pengertian yang salah. Sebaliknya, mengasihi berarti berani menegur kekurangan kesalahan orang lain, bukan untuk mempermalukan, tapi untuk membangun. Kasih bukan cuma perasaan, melainkan juga tindakan yang sesuai dengan firman Tuhan. Bukankah Yesus sering menegur orang Farisi dan Yahudi untuk bertobat kembali kepada Bapa di surga? Memang orang bisa menjadi membenci karena teguran baik yang kita sampaikan. Namun suka atau tidak suka, dalam masa Advent 2 ini, setiap orang harus menjaga kesucian hidupnya dengan saling mengingatkan satu sama lain. Sekali lagi, saling mengingatkan bukan untuk mempermalukan, tetapi untuk membangun kebaikan bersama. Hentikanlah perbuatan jahat, perselisihan di tengah keluarga dan jemaat, tetapi bangunlah jembatan komunikasi dalam kasih untuk menjaga kesucian hidupmu, hidupku, dan kita semua. Jemaat yang terkasih, pada masa Advent kedua ini kita diminta untuk memilih kebaikan, bukan kejahatan. Itu adalah bukti nyata bahwa kita hidup suci. Sekali lagi, choose goodness, not badness. Rasul Paulus mengatakan bahwa kasih dengan pengertian yang benar membuat orang dapat memilih antara kebaikan atau sebaliknya. Dalam memilih yang baik, tentu saja kita harus mengacu pada kebenaran Allah, based on the truth from God, bukan kebenaran manusia. Artinya, kita membutuhkan pertolongan dan anugerah Tuhan. Agar tidak salah memilih, kita perlu menjaga relasi yang erat dengan Tuhan. Keintiman dengannya akan meningkatkan kepekaan kita dalam mengenali suara Tuhan, sehingga pilihan kita pun sesuai dengan kehendaknya, yaitu kebaikan dan kebenaran. Saudaraku yang terkasih, pada faktanya dunia ini menawarkan banyak pilihan yang jahat sekalipun, yang membuat kita jatuh ke dalam belenggu dosa. Sehingga setiap hari dalam perjalanan hidupmu, kita harus aware dan benar-benar memilih dengan baik.
Pilihan yang ada pun begitu menggiurkan dan dapat mencoreng kesucian iman kita. Raja Salomo mengatakan dalam Amsal 14 ayat 12, ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Hati-hatilah dalam membuat pilihanmu. Mari selaraskan pilihan kita hanya kepada Tuhan Yesus yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Orang percaya dapat mengembangkan kemajuan Injil jika mereka pertama-tama melakukan pekerjaan yang baik ini, yaitu mengabarkan pelayanan Injil. Adalah anugerah yang sangat luar biasa jika saudara-saudara dan saya, kita semua diberi kesempatan untuk fokus melayani di tengah-tengah jemaat, gereja, dan bangsa ini. Saudaraku, tetapi fokusnya adalah tentang partisipasi dalam pelayanan ini yang memungkinkan kita untuk lebih memahami Tuhan yang penuh kasih karunia, dan juga oleh karena hidupnya kita dapat diubah dari orang berdosa menjadi bertobat dan diselamatkan. Marilah hari ini juga berbuat baik, mulai dari dirimu sendiri, kepada keluargamu, sahabatmu, rekanmu, dan sesama manusia. Saudara-saudara yang terkasih, tidak ada seorang pun yang tahu kapan hari Kristus Yesus itu tiba. Hanya Tuhan yang tahu kapan Dia datang ke dunia ini untuk kedua kalinya. Satu hal yang dapat kita perbuat adalah dengan mempersiapkan diri dalam iman yang tidak bercacat dan penuh kesucian. Benar, nobody perfect, tapi Roh Tuhan mengajarkan kita untuk berupaya hidup suci dan baik di hadapan Tuhan. Perhatikanlah, bahkan di penjara sekalipun Rasul Paulus tetap bekerja melayani Kristus. Sungguh sebuah teladan bagi kita yang memotivasi, mengobarkan semangat melayani untuk kemuliaan nama Tuhan. Pelayanan di gereja harus selalu diperbaharui day by day untuk memelihara iman orang percaya dan jemaat. Saya akan ambil contoh sederhana bagaimana gereja melakukan sebuah perubahan untuk meningkatkan, mengembangkan pelayanan di jemaatnya. Pada keputusan Sinode Agung ke-66 di bulan Oktober yang lampau, mulai Januari 2023 yang akan datang, Gereja HKBP akan melakukan sentralisasi keuangan untuk mengembangkan pelayanan ke seluruh pelosok tanah air. Gereja yang besar ini bergerak dari satu aras bersama-sama dengan potensi sumber daya, tenaga, dan dana dari Sabang sampai Merauke, bahkan luar negeri jemaatnya. Jemaat dari kota metropolitan dan pedesaan yang terpencil sekalipun ikut berpartisipasi berdasarkan kemampuannya dan berhak menerima tenaga pelayan full timer untuk membangun pertumbuhan iman. Ingatlah saudara-saudara, seperti jemaat Filipi, gereja zaman now atau sekarang juga lahir dari awal, from the beginning, seperti baby, merangkak, berdiri, dan berlari menjadi dewasa yang mandiri. Tidak ada gereja yang langsung berdiri begitu matang dan dewasa. Tidak, mereka mengalami sebuah proses panjang yang akan mematangkan iman serta kehidupan berjemaat. Orang percaya jika berharap dan bersandar pada kasih penyertaan Tuhan, maka semuanya dapat terjadi sesuai dengan firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati kami pada masa Advent kedua ini, menyambut kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Kami menjaga iman, menyucikan diri dengan pertolongan Tuhan, dan dengan pasti tanpa ragu memilih kebaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah seluruh pelayanan
di Gereja Resort HKBP Tanjung Priuk ini. Berkatilah pemuda-pemudi yang kuliah dan belajar dan bekerja, beri hikmat kepadanya. Sembuhkanlah jemaat yang terbaring sakit, dalam nama Yesus Engkau berkenan menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, masa Advent adalah masa penantian, bukan secara pasif tetapi aktif untuk terpanggil melayani, menggelorakan pekabaran firman Tuhan. Doa ini kami panjatkan ke dalam satu nama, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.